Halo, jumpa lagi bersama dengan saya, dengan Janto Siringon. Kali ini kita akan membahas bersama-sama dengan judul Hidup yang Seimbang. Teman-teman, dasar hari ini adalah 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang pertama adalah bagaimana agar hidup menjadi seimbang. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hidup yang diberkati adalah hidup untuk memberkati orang lain. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hidup yang mau diberkati, hidup yang mau memberkati, atau hidup yang harus diberkati bagi orang lain adalah hidup untuk diberkati, untuk memberkati orang lain atau sesama. Memberkati adalah mentabiskan atau melantik, mengurapi doa restu. Memberkati adalah mentabiskan atau melatih atau mengurapi doa restu kita. Berkat yaitu karunia Tuhan yang tujuannya membawa kebaikan dalam hidup manusia, yaitu karunia Tuhan yang tujuannya membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat apa yang diberikan Allah kepada jemaat Makedonia? Bukan berkat secara material. Ayat yang kedua mengatakan bahwa berkat jemaat Makedonia adalah selagi mereka dalam pencobaan sukacita tetapi meluap. Mereka sangat miskin tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Berkat jemaat Makedonia adalah selagi mereka dalam hidup dalam pencobaan sukacita tetapi meluap. Berkat itu selalu meluap dalam hidup mereka. Mereka sangat miskin tetapi mereka kaya dalam Tuhan, dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan. Memberikan menurut kemampuan berarti berkat Tuhan yang selalu ada, selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan orang-orang jemaat Korintus. Yang ketiga adalah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan. Atau ayat yang keempat adalah mendesak mengambil bagian dalam pelayanan. Mendesak mereka supaya mereka mengambil bagian pelayanan. Ayat yang kelima, memberikan lebih banyak, yaitu memberi diri kepada Tuhan Yesus. Hidup yang dikenalkan untuk menanggalkan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan adalah suka bersekutu atau tidak suka jauh dari ibadah-ibadah yang ada. Tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tidak menjauhi dari persekutuan ibadah yang ada. Suka bersekutu atau tidak suka jauh dari ibadah, suka bekerja sama dengan anggota atau dengan orang bawahan. Suka menerima pengajaran yang keras dan sehat. Suka memberkati orang lain. Yang ketiga adalah hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15, atau Filipi 4 ayat yang kedua, ayat yang ke-11 dan 19.
Hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan adalah manusia adalah pemangsa bagi bangsanya sendiri, teman-teman. Orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta, melainkan orang yang merasa cukup. Luar biasa ini. Orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta, melainkan orang yang merasa cukup. Saya ulang lagi yang ketiga kali. Orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta. Ya, banyak harta, mereka banyak pikiran, banyak rencana. Tetapi bagi mereka yang tidak punya apa-apa, tetapi bagi mereka yang merasa cukup, itulah orang kaya. Luar biasa. Kiranya kesimpulan kita terakhir adalah hidup seperti mengendarai sepeda motor, tetapi membuatnya